Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah pada sore hari ini waktu New York tentu kita bisa berkumpul, masih diberikan umur sehingga kita bisa watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Maka ada istilah tausiah di dalam Islam, yaitu saling memberikan wasiat, nasihat. Mudah-mudahan dengan adanya rasa syukur ini, dengan adanya hidayah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana janji Allah, la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, sungguh-sungguh kami akan menambahnya. Mudah-mudahan makin sehat dan kita menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini dengan kesehatan yang prima, ibadah yang prima, sehingga mendapatkan ujungnya adalah rahmat, keberkahan, ridho Allah, dan bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu memberikan salam selawat kepada beliau. Dan tentu harus menjadi bagian yang utama dalam hidup kita. Suri tauladan beliau harus kita ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian mencinta Allah, ikutilah aku, yaitu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita ikuti semampu kita, sebisa kita, semaksimal mungkin kita ikuti. Maka itu cara sholat seperti apa, cara berzikir seperti apa, cara berpuasa seperti apa, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, melanjutkan kemarin yang kita sudah jelaskan bahwasanya kita butuh kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun seseorang itu tidak akan bisa melakukan kebaikan kecuali rahmat dan karunia Allah. Jangan merasa karena saya orang hebat, karena saya orang baik, saya melakukan ini. Tapi semua adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita bisa berdiri di sini, duduk di sini, tetap memegang ajaran agama dan kita taat, itu murni karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai pun nanti ketika mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam surga bersama keluarga dan orang-orang yang soleh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita memasuki surga, itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak aneh Rasulullah SAW mengingatkan kita, tidak ada satupun yang masuk surga dengan amalannya. Engkau ya Rasulullah termasuk aku. Subhanallah. Jadi bagaimana orang itu bisa masuk ke surga? Karena kita diliputi, dirahmati, dinaungi, dilimpahi rahmat dari Allah. Kalau hitung-hitungan, wah kayaknya enggak bisa masuk surga. Kenapa? Sehebat apapun ibadah kita, sedahsyat apapun ibadah kita, tetap itu amat sangat kecil sekali dibandingkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu selalu saya katakan, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Buat kita-kita yang sudah dewasa ini harus kita pahami bahwa bersyukur itulah yang menyebabkan kita rasa cinta kita tumbuh. Di dalam waktu cinta itu pasti ada rasa takut. Maka kemarin ada pertanyaan, Pak Ustadz, boleh nggak kita ibadah ini karena takut kepada api neraka? Itulah karena kita cinta kepada diri kita. Barang siapa yang ingat Allah, maka mengingat dirinya sendiri. Barang siapa yang mencintai Allah, sebetulnya mencintai diri sendiri. Barang siapa yang mengetahui Allah, mengetahui dirinya sendiri. Dibalik. Yang lupa Allah, maka semuanya dia lupa terhadap dirinya sendiri. Subhanallah. Ini penting, ini bahasa yang harus kita pahami sekali. Jangan dipahami bahwa ketika kita mencintai Allah, tidak mencintai diri kita. Ketika kita mencintai Allah, tidak mencintai istri kita, tidak mencintai anak kita. Udah nggak apa-apa, yang penting cinta Allah dulu. Bukan. Ketika kita mencintai Allah, otomatis kita mencintai diri kita. Ketika kita mencintai Allah, di atas segalanya kita pasti mencintai istri kita, anak kita. Tapi kalau kita mencintai anak istri kita, bebaslah Anda terserah apa saja, melupakan Allah, sungguhnya kita tidak mencintai anak dan istri kita dan keluarga kita. Nah, ini yang harus kita
Amin. Balik lagi kembali lagi bahwasanya ketika kita betul-betul cinta Allah berangkatnya dari syukur. Karena perintah Allah dan larangannya kita kumpulkan ada berapa banyak dibanding nikmat Allah sangat amat kecil. Nah, maka itu tidak aneh kalau kita masuk surga itu tidak mungkin karena amalnya, amal kita, tapi karena rahmat Allah. Bayangkan menjabil hasanah kalau asyram salihah. Orang yang berbuat baik bisa dilipat kali gandakan menjadi 10, bahkan ila sab'amiyatu dha'f, sampai dilipat kali gandakan menjadi 700. Bayangkan. Ada lagi satu hari sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan ini kesempatan emas ya, buat kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kondisi sekarang harus ala syakilati, harus disesuaikan dengan kondisi. Ibadah itu harus kondisional. Ingat, ala syakilati. Kullu ya'malu ala syakilati. Ini adalah ungkapan Allah Azza wa Jalla. Semua itu ibadah disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Orang tidak bisa berdiri, ya duduk. Saya sholat berapa bulan, berapa lama saya sholat duduk, nggak kuat. Apalagi sholat malam. Masih duduk pakai kursi. Nah masalahnya kalau kita bisa berdiri, nggak bisa berdiri ya duduk. Tidak bisa duduk waktu saya di rumah sakit ya hanya begini, hanya berbaring. Tidak bisa berwudu ya kita tayamum dan seterusnya. Nah kondisi kita harus i'tikaf di masjid, tidak bisa lockdown ya sudah cukup di rumah. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Nah hari ini kita akan berbicara tentang ibadah itu dengan hati, bukan hanya dengan fisik. Bukan hanya dengan lafaz subhanallah, 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 alhamdulillah. Bukan. Tapi dengan hati hari ini. Nah, sehingga Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakinna la yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat seremonial formalistik kita, tidak melihat fisik kita saja. Yang diutamakan adalah hati. Maka kalau kita belajar apapun, ya, buku apapun berkaitan dengan ibadah, pasti rukun pertama adalah niat. Anda berbicara haji, niat. Anda bicara umroh, niat. Bicara wudhu, niat. Bicara tayamum, nomor 1 niat. Bicara sholat, niat. Bicara puasa, bicara zakat. Semua nomor 1 rukunnya adalah niat. Maka hati ini yang harus kita bina. Dan insya Allah kita akan perdalam lagi tentang bagaimana berzikir, berdoa dengan hati kita. Bukan hanya dengan lafaz. Kembali tadi. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati kita, pikiran kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menentukan kualitas ibadah kita. Nanti saya akan cerita ya pengalaman-pengalaman kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, kemunafikan. Banyak orang yang berinteraksi dengan manusia penuh dengan kemunafikan karena tidak dengan hati. Begitu juga orang berinteraksi dengan Allah penuh dengan kemunafikan. Tapi bagaimana? Nggak mungkin Allah maha tahu. Kalau dengan manusia kita mungkin ada senyum kepada kita, si fulan senyum kepada kita, padahal dia memusuhi kita di belakang kita. Apa kabar? Tapi ternyata dia bencinya luar biasa. Gitu. Dia ghibah, dia khianati, dia sebarkan ke aib kita, dia mencaci maki kita, bahkan menghina sehina-hinanya. Gitu kan. Mau bermusuhan, padahal depan kita baik, senyum, melayani kita dengan baik, tapi di belakang itu pengkhianatan yang luar biasa. Itu banyak orang-orang munafik. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang munafik. Gitu kan. Inilah mereka Islamnya tidak dengan hati. Qalatil Arabu aman. Waktu itu, ketika itu Rasulullah SAW didatangkan orang-orang Arab Badui datang. Ya Rasulullah, kami sudah beriman. Apa yang kau ungkapkan, kami percaya. Nabi Muhammad SAW tidak tahu ini benar apa enggak, karena hati tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nabi tidak diberitahukan oleh Jibril, ya tidak tahu. Karena semua adalah mukjizat dari Allah. Apa yang diungkapkan oleh manusia, Nabi tidak tahu, kecuali perintah dari Allah. Orang ini begini-begini itu perintah dari Allah. Allah mau mengetahuinya. Maka itu kata Rasulullah SAW, wah dia dijamin surga. Wah ini dijamin surga. Itu dari mana? Ya dari Jibril. Karena Rasulullah SAW tidak bisa menjamin surga. Mana ada orang bisa menjamin surga? Tidak ada. Bahkan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau sekali-kali tidak bisa memberikan petunjuk pada yang engkau cintai. Ini penting Bapak-Bapak Ibu. Saya kalau baca ini, ingat Al-Quran yang menyebabkan kita bisa menitikkan air mata. Kenapa? Kita mencintai anak kita. Kita mencintai istri kita. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah nabi manusia yang pilihan. Manusia yang paling dahsyat di muka bumi. Yang maksum, yang terjaga.
Bukan manusia memuliakan Allah dan seluruh malaikat-malaikat memuliakan. Bayangkan. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Kita punya keluarga, barangkali kita sudah bina, tapi tidak ada cahaya dalam hatinya. Bisa keluar dari perbuatan yang soleh, dari perbuatan yang baik menjadi perbuatan maksiat. Keterbatasan kita. Sampai pun Nabi Nuh, Rasul, Nabi Lut, istri-istrinya masuk neraka. Anaknya masuk neraka. Itulah bukti bahwasanya hak prerogatif hidayah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu di sini, bukan di sini. Hidayah itu tempatnya di sini. Rabbi shrah li sadri. Allah bukalah lapangkan dadaku. Ini kita butuh cahaya. Butuh cahaya. Maka itu nanti sekarang kita berdialog, membahas pada hari ini, mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup waktunya kita akan sambung hari esok tentang bagaimana kita berdialog dengan hati dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali lagi bahwasanya ketika kita punya keluarga kita mencintai, kita ingin mereka baik, tapi tetap hidayah adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi semua karena rahmat Allah. Kita bisa berbuat sekarang, bisa ibadah puasa, bisa bersedekah, tidak ada hitung-hitungan, tidak pelit. Itu karena ada cahaya dalam hati kita. Karena sebaliknya, sangat duniawi. Wah, ini cahayanya hilang. Yang dikeluarkan sedikit, tapi untuk kepentingan dunia lebih banyak. Padahal kan lucu sebetulnya, akhirat itu abadi. Waktu yang panjang. Harusnya bekalnya lebih lama. Saya ke New York ini dari Jakarta ke New York. Cukup satu koper sedikit lah, lebih dikit gitu kan. Sisanya nggak perlu bawa 10 koper, 20 koper, udah cukup. Apalagi kemarin saya bawa titipan koper, satu koper penuh dengan pakaian-pakaian titipan, enggak masalah. Kenapa? Oh, saya sebentar. Enggak perlu kita bawa koper yang banyak, karena cuma sebentar. Kita pindah rumah, baru itu 1 truk, 2 truk, belum bawa kasur, belum bawa kulkas, belum bawa ini, bawa 1 truk, 2, pindah rumah. Kenapa? Permanen. Maka bekal yang permanen itu harus lebih banyak dari bekal yang sebentar. Dunia itu cuma sebentar. Gitu kan. Maka orang yang punya cahaya dalam hatinya tidak memikirkan dunia lebih banyak dan mengalahkan akhirat, tidak. Sebaliknya, dia memikirkan akhirat daripada dunia. Itu bicara hati. Nanti bagaimana hati ini bisa tertata dengan cahaya Allah. Kita akan bahas insya Allah. Jadi balik lagi, Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat bagaimana kita melakukannya, tapi yang nomor satu adalah dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ada orang-orang, dalam Rasul mengingatkan ada orang sholat seakan-akan khusyuk. Padahal dia tidak khusyuk. Subhanallah. Ini menunjukkan seakan-akan tolong dia Allah Bismillahirrahmanirrahim, suara bagus. Alhamdulillah, saya tidak bagus suara saya gitu. Bisa jadi dalam hatinya, wah supaya mereka tahu suara saya bagus, hafalan saya banyak. Berarti membesarkan siapa? Dirinya. Jadi nanti suatu saat akan datang orang-orang sholat seakan-akan dia khusyuk dan bagus, padahal dia tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ketika dia sholat membesarkan siapa saya. Biar yang belakang tahu bahwa hafalan saya banyak, suara saya bagus, tajud makharijul huruf saya bagus. Jadi show off gitu kan. Itu yang disebut dengan, maka kalau kita lihat redaksi-redaksi di dalam hadis-hadis ada istilah qari. Qari itu orang yang beragama yang menguasai Al-Quran, tapi dia digiring ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini berbicara hati sangat-sangat penting. Sebetulnya berbicara hati itu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tidak cukup. Karena kajiannya Masya Allah. Luar biasa. Ini tentang kajian. Baik, kembali lagi Bapak-Bapak, Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mencoba melihat apakah di dalam hati kita ada cahaya Allah atau tidak. Bagaimana cara membangunnya, itu yang terpenting. Ya. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa qalatil arabu amanna, orang-orang Arab baru datang. Qalatil Arab, orang-orang Arab berkata, qalatil arabu amanna, kami sudah beriman, wahai Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah diam, tahu dari mana? Hanya dari Jibril. Hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Dia diam, gimana jawabnya? Akhirnya datanglah Jibril. Qul, hai Muhammad, qul. Bapak Ibu, qul, bukan kul. Beda antara kul dan qul. Ini penting sekali. Kalau kul itu qaf, letaknya di langit-langit sini. Kalau qul dari sini qaf. Artinya beda. Kalau qul, katakanlah kalau qul, makanlah. Jadi kalau Anda tulis
Qul huwallahu ahad, makanlah. Masa disuruh makan? Kalau qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Allah itu satu. Baik kali. Qul, katakan hai Muhammad. Apa katakan? Lam tu'minu. Kalian sungguhnya belum beriman. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Nabi kok bisa mengatakan begini? Karena dari Jibril. Qul lam tu'minu. Kenapa? Walakin, akan tapi qulu aslamna. Kalian baru muslim, baru pasrah tunduk. Oke, apa yang disuruh Nabi? Oke, gitu kan. Maka Islam adalah pasrah tunduk. Muslim adalah orang yang pasrah tunduk. Surat oke, suruh ini oke, dia pasrah tunduk, gitu kan. Nah, tapi katakanlah kalian masih berserah diri, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna. Kami sudah masuk Islam, kami sudah tunduk. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Walamma, belum. Yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hati kalian. Ketika yadkhul masuk fi qulub, walamma yadkhulul iman fi, iman belum masuk dalam hati, inilah belum takwa namanya. Maka takwa itu ketika iman masuk di dalam hati. Dari awal saya katakan takwa itu adalah di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Saya belum mengupas hadis ini. Kalau saya kupas hadis ini, Masya Allah, gitu kan, ngeri. Ya. Saya ini sampai merinding, ya Allah, ini hadis ini mengerikan sekali. Gitu kan. Ternyata ibadah sosial itu sangat dahsyat sekali sebagai barometer kesuksesan ibadah individual vertikal kita dalam hadis ini. Next kita akan bahas. Ya. Berarti takwa itu di sini. Maka iman itu mawaqar fil qalb, yang tertanam dalam hati kita. Wasaddaqul amal, dan dibenarkan dalam perilaku. Itu yang disebut dengan integritas. Itu ungkapan Nabi Muhammad SAW, bukan ungkapan saya. Maka dari sini Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, dalam berzikir bangunlah dialog hati yang disebut dengan tadarruan wa khifatan. Redaksi Al-Qur'annya adalah kalau kita berdoa tuh kita mengecilkan diri kita. Kita merasa tidak berdaya Allah, gitu kan. Wa khifatan, ada rasa takut khawatir engkau tidak menerimanya karena dosa aku, gitu. Ada rasa ini harus kita tambahkan. Maka itu berzikir dengan hati, dengan lidah, dengan bibir kita, syafatain dengan lidah kita, dengan gerak-gerakan. Ketika kita sholat itu yang dahsyat. Upayakan ketika sholat tanpa suara, Allah Akbar tanpa suara, walaupun dengan hati, ini gerakan lidah itu digerakkan, bibir itu digerakkan. Digerakkan, kita melihat ke bawah, ini digerakkan. Itu pengaruh besar dalam kekhusyuan. Saya tidak akan bahas tentang bagaimana sholat khusyuk di sini. Nanti bahas pembahasan yang lain lagi. Jadi kita berzikir dengan hati. Nah, baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bicara hati ini sangat amat penting sekali. Karena menentukan kita diterima atau tidak diterimanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, nanti ada 3 golongan. Dipanggil oleh Allah nanti mahkamah ilahiyah di padang mahsyar. Hai hamba-hambaku, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Ini mengerikan Bapak Ibu, sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Karena Allah bertanya, padahal Allah maha tahu. Kenapa ada hadis-hadis atau para ayat Al-Quran berbicara tentang Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Sama Allah bertanya kepada setan, iblis, ma manaka alla tasjuda id amartuka, hai iblis, hai setan, faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud ketika aku suruh? Loh, kok Allah nanya sih? Kan Allah maha tahu. Bukan, inilah hidayah buat kita. Petunjuk buat diri kita. Allah akan menunjukkan. Karena pertanyaan tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak tahu. Tidak setiap pertanyaan seperti guru. Anak-anak, oke, ini 3 kali 3 berapa? Siapa yang tahu? Gak mungkin anak murid, Pak guru kagak tahu pakai ngajar. Bukan. Dia bukan berarti bertanya itu tidak tahu, gitu kan. Berarti apa? Ini sebuah dialog yang harus kita pahami, gitu. Allah bertanya kepada hamba-hambanya, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi, gitu kan. Oh, ini orang-orang yang pede, overconfident, dia yakin banget masuk surga. Karena saya sudah gini, karena saya sudah begini, karena saya sudah gini. Dari awal saya katakan hati-hati. Yang paling berbahaya kita sudah merasa paling hebat, paling suci, paling banyak amal ibadahnya, tapi di mata Allah nol. Udah berzikir dahsyat, sudah begini tapi nol. Karena tidak pakai ilmu. Ini pentingnya ilmu. Ya. Apa kata-kata orang ini? Ya Allah, aku sudah berjuang, bukan hanya harta, bukan hanya waktu, pikiran, aku letakkan di jalan Allah, bukan, tapi dengan nyawaku. Aku berjuang di jalan Allah sampai mati syahid, kira-kira gitulah.
Apa kata-kata Allah? Betul engkau telah melakukan hal itu semua. Walakin kadzabta, tapi engkau bohong. Engkau telah menipu. Kenapa? Karena engkau melakukan hal itu liqal annaka jari. Supaya kamu dibilang kamu adalah seorang pahlawan yang berani. Gitu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan jangan sampai ada niatan seperti itu. Anda ibadah, zikir banyak. Supaya dibilang ahli zikir. Bacanya Quran bagus supaya dibilang keren bacaannya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ataupun Anda bekerja keras, apapun di lembaga apapun, seandainya saya bekerja keras di lembaga zakat, pembagian zakat luar biasa supaya orang lihat, dia pekerja keras dan seterusnya. Jangan. Dalam kegiatan apapun gitu kan. Nah, sekarang golongan yang kedua ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi wahai hambaku? Nah, ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan kita semakin dekat dengan kiamat, banyak para ulama-ulama yang dimasukkan ke dalam api neraka. Semakin dekat dengan hari kiamat. Ini disebut ulama orang ahli agama yang sangat busuk hatinya, yang sangat kotor hatinya. Dia mempermainkan dengan dalil ini, tapi menghancurkan umat. Berbahaya sekali. Apa kata-katanya? Ya Allah, aku sudah menuntut ilmu. Wah, Insya Allah. Dan aku setelah menuntut ilmu, aku ajarkan ilmu itu. Subhanallah. Apa kata-kata Allah? Betul engkau telah melakukan hal itu semua. Dia belajar. Apa kata-kata Allah? Walakin kadzabta, tapi kamu bohong. Kenapa? Engkau lakukan hal itu liqal annaka qari, supaya kamu dibilang kamu adalah seorang yang banyak membaca. Seorang qari. Baca Quran yang bagus. Dia mencari, ini adalah saya qari. Qari itu ya pembaca. Nanti kita biasa iqra, ada bacalah. Qari itu pembaca Al-Quran. Anda membaca buku banyak. Subhanallah. Ini kadang-kadang tanpa kita sadari gitu. Ini menunjukkan saya banyak baca buku. Ini kemarin di library gitu kan, saya Zoom di belakang saya banyak buku, bukan berarti saya banyak baca buku. Emang nggak ada tempat lagi gitu kan, cuman itu doang. Karena masjid lagi direnov gitu kan. Ini di Masjid Al-Hikmah. Ya udahlah di sini gitu. Kadang-kadang kan orang di belakang banyak buku, seakan-akan ada banyak buku. Janganlah menunjukkan itu banyak buku juga belum tentu dibaca sama dia kan gitu. Apalagi kata-kata Allah, kamu mengajarkan itu semua liqal annaka alim, supaya kamu dibilang orang alim. Orang berilmu. Mungkin titelnya banyak banget, bla 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 bla. Titelnya dia tunjukkan, ini titel saya. Woi, Profesor Doktor Kiai Haji apa namanya? MAMSG atau MSG, Master of Science, bukan MSG gitu kan. Ataupun apalah saya nggak ngerti lah. Dengan jabatan yang tinggi supaya dibilang dia orang berilmu. Arifin Jadingrat, Profesor Doktor, banyak banget. Di bawahnya dia ahli fikih, ahli hadis, ataupun apalah namanya, ulama besar di dunia. Dia menunjukkan who am I. Saya adalah seorang imam masjid di Tegal. Wih, keren banget di Tegal. Subhanallah, dia pamer who am I-nya kemana-mana. Saya sudah keliling dunia ke Eropa, ke ini, adalah ulama 5 benua, 10 benua, 15 benua cuma 5 gitu kan. Subhanallah. Supaya orang nampak, siapa dia gitu kan. Ini golongan kedua. Maka banyak para ustadz, para ulama yang dikirimkan neraka. Dia melakukan hal itu supaya show off. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pencitraan bukan hanya pada orang-orang para pejabat, tapi dari ustadz-ustadz pun menunjukkan pencitraan. Subhanallah. Maka ketika kita beribadah, jangan sampai kita menunjukkan ibadah kita. Golongan yang ketiga ini. Apa golongan yang ketiga? Golongan yang ketiga adalah orang-orang, ya Allah, apa yang kan ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Ya Allah, aku ini sudah melakukan yang terbaik, hartaku aku taruh di jalan Allah. Mungkin miliaran. Gitu. Subhanallah. Saya dulu pernah baca koran di Indonesia, si fulan memberikan uang sekian miliar, difoto, divideoin, masuk televisi. Allah, astagfirullah. Ya mudah-mudahan dia termasuk hamba Allah yang terjaga hatinya, gitu kan. Allahumma shalli ala Muhammad, gitu kan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah. Wazzakiya anta khairu man zakkaha. Ini bapak-bapak ibu sudah hafal ya. Allahumma ati nafsi
taqwaha. Saya yakin udah hafal ya, mudah-mudahan sudah hafal. Balik lagi. Maka 3 golongan tadi, yang merasa dia mati syahid, yang merasa di ulama yang memberikan ilmu di mana-mana, di ulama besar yang ahli fikih, ahli ini kan. Allah alam. Dan merasa seorang dermawan, maka semuanya dimasukkan ke neraka. Jadi orang yang tadi, ya Allah aku sudah meletakkan hartaku di jalan Allah. Kata Allah, benar engkau telah lakukan hal itu. Walakin kadzabta, tapi engkau bohong. Kenapa engkau melakukan hal itu? Liqal annaka jawad, supaya kamu dibilang engkau adalah orang yang dermawan, sering bersedekah. Subhanallah. Maka ada hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau Anda bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kalau bisa jangan kasih tahu. Ini maksudnya supaya tidak mengekspos diri. Gitu. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, maka ibadah-ibadah apapun yang ada kita lakukan, itu dilihat hati kita. Sama nanti kaitannya dengan berzikir. Ini penting sekali, amat sangat penting sekali ya, kajian hari ini. Bayangkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratu lidunya yusibuha aw limaratin yunkiha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ini hadis tentang, saya yakin semuanya sudah hafal hadis ini. Ya. Karena hadis ini sangat tenar sekali. Ya. Innamal a'mal binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niat kita. Tergantung hati kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Subhanallah. Niat hati. Tiba-tiba Rasulullah SAW berbicara, berikan analogi yang jauh sekali. Faman kanat hijratu, hijrah. Barang siapa yang hijrahnya dari niatku bicara tentang hijrah. Ketika itu para sahabat pada yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Diingatkan barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, betul-betul lillah, dia mendapatkannya. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Tapi barang siapa yang jihadnya untuk dunia, untuk wanita dinikahinya, maka dia mendapatkan itu. Maka kita butuh hati kita apakah betul-betul lillah atau tidak. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Begitu juga berzikir. Itu harus dengan hati. Tadarru khifatan. Itu suara kita betul-betul kita ungkapkan, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna. Dengan hati. Jangan ibadah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bukan begitu. Alhamdulillah hamdi wa fi wazida wa ma yanbaghi li jalali wa zul sultani. Alhamdulillah. Bicara dengan hati, dengan etika. Kita ini berbicara kepada Allah, maka berzikir itu dengan tumakninah. Jangan dengan cepat-cepat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan pemuda yang kemarin saya ceritakan, sholat lagi, sungguh engkau belum sholat. Kenapa? Tidak dengan hati, dia sholat dengan cepat sekali. Maka kita berusaha untuk ibadah dengan hati kita. Saya akan bercerita Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya masalah berat sekali. Nangis lagi, beratlah. Kasusnya luar biasa. Masalah suaminya, masalah anaknya, masalah Allah Akbar. Hanya bisa nangis, nggak bisa ngomong apa-apa, nangis aja. Saya bilang gimana saya mau tahu kasusnya gitu. Akhirnya kita datang ke rumahnya, saya ngeliat Allahumma shalli ala Muhammad, Masya Allah, Subhanallah. Allah Akbar, saya cuma berzikir, la ilaha illallah, Allah Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Kasusnya sangat sulit sekali. Gitu. Kasus anak yang begini gitu kan. Kasus suami begini, beratnya luar biasa gitu. Anaknya bukan hanya sekedar narkoba, bebas dia minum, mabok, narkoba lah, ya. Semua maksiat dilakukan gitu kan. Sampai nantangin saya, Ustaz mau kesini ceramah lah, ngomong apa juga nggak ngaruh buat saya kamu. Ayo ceramah, saya dengerin. Sampai begitu. Berapa ustadz lagi mau 1000 ustadz sini saya dengerin gitu. Nggak ngaruh begitu. Subhanallah. Kasusnya luar biasa berat gitu kan. Belum lagi kasus suaminya, belum lagi kasus, banyak lagi kasus-kasus yang dihadapin. Gitu. Saya bilang, mengingat hadis-hadis Rasulullah, mengingat ayat Al-Quran, janji Allah dan Rasulnya. Disuruh banyak apa? Banyak beristighfar. Kita ini kalau banyak beristighfar. Jadi banyak, saya tidak akan berbicara dalil di sini. Gitu kan. Kemarin sudah saya terangkan ya. Orang dalam keadaan manlazimal istighfar, mengikat dirinya dengan istighfar. Kalau di dalam keadaan kegundahan, akan disenangkan oleh Allah. Dalam keadaan kesulitan, akan dimudahkan. Dalam keadaan kesempitan, akan dilapangkan oleh Allah. Ini janji Allah dan Rasul. Nah, akhirnya saya terangkan begini. Bagaimana? Insya Allah bisa, insya Allah dengan izin Allah. Bihaulillah, insya Allah.
Caranya begini. Apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Nggak ngaruh Ustaz. Udah melakukan ini belum? Saya udah berzikir ini, udah berzikir, udah diajar, nggak ngaruh. Ada yang salah. Ada yang salah. Maka kita harus kaji lagi, apa yang menyebabkan salah ini gitu kan. Kadang-kala doa kita tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dosa kita juga. Gitu. Padahal dia sudah istighfar. Nah, saya lihat, coba istighfar dengan hati. Bukan dengan lafaz sudah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah. Kita doa ya Allah, ampun ya Allah. Hati kita betul-betul mengatakan itu atau tidak? Jadi hati kita betul-betul ya Allah memang aku ini zalim. Kemarin kita sudah terangkan tentang zalim ya. Gelap, az-zalam itu gelap. Orang yang jauh dari nur adalah nama Allah, cahaya. Allah nur samawati wal ard. Allah adalah cahaya. Nah, maka ketika kita jauh dari Allah semakin gelap, eksistensi kita seakan-akan tidak ada gitu kan. Ya Allah, inni kuntu minaz, aku betul-betul salah, ya ampun ya Allah. Ini semua karena salahku. Itu dari hati yang terdalam. Banyaklah beristighfar. Dan setiap malam harus kita paksakan dalam diri kita, ya Allah, ampun dosaku ya, ampuni dosaku ya Allah. Bebaskan diriku, orang tuaku, bapakku, ibuku, anakku, pasangan hidupku, keluar dari api. Harus kita ucapkan pakai bahasa Indonesia, enggak usah Allah ma'atik riqabana wa riqaba abaina ummahatina. Enggak usah pakai bahasa Arab pun boleh gitu kan. Bebas kita ungkapkan. Walaupun yang Ustaz yang itu kagak hafal, kalau yang Allah ma'ajiri minan nar, ya sudah pakai itulah. Tapi bukan dengannya Allah ma'ajirni minan nar, Allah ma'ajirni, bukan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan begitu. Hati kita. Disitulah saya bilang, coba dilihat lagi, saya bilang, coba zikirnya pakai hati. Ketika kita, Rabbana zalamna anfusana, benar-benar, Rabbana la tu'akhidna ya Allah, tolong ampun ya Allah. Hati kita. Maka hati itulah Allah akan melihat hambanya. Subhanallah. Kisah yang mungkin kita sudah tahu, kisah Nabi Musa alaihissalam ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada umatnya. Kenapa? Karena mereka diberikan peringatan dengan adanya paceklik. Karena apa? Karena musim kemarau yang berkepanjangan, tidak turun hujan. Akhirnya orang-orang itu berkumpul dan dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Tapi apa yang terjadi? Tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku sudah berdoa. Aku adalah Rasul, berdoa. Tolong dikabulkan. Tidak diturunkan. Para manusia begitu banyak. Dikatakan ada yang mengatakan 70.000 manusia. Ada yang mengatakan 100.000, Allah alam. Apa yang terjadi? Allah mengatakan ada orang yang berbuat dosa sehingga aku tidak menurunkan setetes air pun rahmat Allah. Ini sama dengan taqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Artinya apa? Hati-hati kamu, pelihara diri kamu, jaga, hati-hati ya. Jangan sampai ada murka Allah, fitnah ya. Kesengsaraan akan menimpa kalian akibat perbuatan orang-orang yang zalim, tapi siksaan ini bukan hanya terkena dengan orang-orang yang zalim saja, gitu kan. Subhanallah. Fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Siksaan Allah menimpa bukan orang yang zalim doang, yang enggak zalim pun kena. Kita dalam satu rumah tangga, ada yang berbuat maksiat, bahkan maksiatnya dosa besar, itu Allah murka, kena semua. Maka harus diprotek dengan berzikir, ampuni Allah. Kadang-kala satu kaum juga ditahan murka Allah karena ada orang soleh di dalamnya. Atau karena ada bayi yang masih murni. Atau karena ada orang sepuh yang selalu berzikir kepada Allah. Banyak hadis-hadis tentang ini, saya tidak akan bahas ini semua. Gitu. Kalau cerita ini panjang lagi. Gitu. Rasanya hobi cerita-cerita gitu. Dan walaupun di dalamnya kadang-kala, wah ini hadisnya lemah, wah ini saya tidak akan bahas itu. Saya selalu melihat substansinya. Kok substansinya ini bisa membangun akhlak saya dan bisa mendekatkan saya kepada Allah apa enggak? Oh bisa, saya pakai ini cerita ini. Biasanya begitu saya melihat secara substansial, bukan secara misalnya gini, saya tidak mau disibukkan dengan hal-hal itu selama tidak bentur dengan Al-Quran hadis. Apa yang terjadi? Akhirnya, jadi bagaimana ya Allah supaya turun hujan? Orang yang tadi berbuat maksiat itu sehingga aku tidak akan menurunkan setetes air pun, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Jadi gimana? Dia harus keluar dulu dari kalangan Anda. Keluar, disuruh keluar.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa, gimana ini banyak banget tuh orang. Nah, kalau sekarang mah tinggal gampang. Halo, tes, tes. Suara kedengaran semuanya. Siapa yang berbuat maksiat bertahun-tahun, luar biasa maksiatnya, keluar dari sini. Kan pakai mic, zaman dulu mana ada mic, ribuan. Nah, itu diantaranya adalah mukjizatnya Nabi Musa. Ya. Dia adalah orang yang bisa berbicara dengan Allah langsung, dan dia berbicara kepada siapapun, dari jauh pun bisa terdengar suaranya. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya. Jadi ketika itu, beritahukan, nanti aku yang menyebarkan. Jadi suaranya itu bisa merebak ke semua jemaah. Allah tidak akan menurunkan air hujan. Karena ada orang yang selalu berbuat maksiat. Tidak akan ada rahmat Allah. Jadi terkena semua sengsara gara-gara orang ini. Tolong orang ini keluar dari kita. Insya Allah Allah akan menurunkan air hujan. Ditunggu, nggak ada lah. Dan orang yang berbuat maksiat itu, ini saya. Mungkin bahasa gaulnya kalau di Jakarta, gue banget nih. Ini gue banget nih. Gitu kan. Kayak kemarin, Pak Ustadz, ada yang curhat nih di luar forum. Kemarin ceramahnya, ya Allah, itu mah saya banget Pak Ustadz. Ternyata puasa itu nggak boleh ngambek ya. Saya tidak ada niatan untuk nyinggung, tapi memang, wah itu saya banget. Alhamdulillah saya dapat cahaya gitu. Dan saya mencoba untuk tidak ngambekan gitu. Saya berceramah ini tidak ada muatan ke kanan ke kiri. Yang penting ini Allah dan Rasulullah ngomong begini. Terima alhamdulillah, nggak terima ya terserah. Nggak ada niatan apa-apa gitu kan. Baik, kembali ke tadi. Tiba-tiba ditunggu nggak ada yang keluar. Nah orang yang berbuat maksiatnya, aduh, jangan, ini saya ini. Ini gara-gara ya Allah, dia taubat dengan hati. Ya Allah, ini karena aku, ini aku. Ampun ya Allah. Kalau dia berdiri, wah gimana kata orang, wah dia ini, ditimpukin dia mungkin, dihina orang iya gitu kan. Ya Allah, ini karena aku yang salah. Dia taubat, dia nangis hati, ya Allah. Ampun ya ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba turun hujan. Allah menurunkan air hujan. Yang aneh adalah Nabi Musa, orang ini belum keluar sudah diturunkan air hujan. Kalau bahasa gaulnya kepo gitu kan. Mau tahu, ya Allah engkau katakan orang ini harus keluar, baru turun hujan gitu kan. Dia mau tahu, kenapa engkau lakukan itu? Kayaknya seakan ingkar janji gitu kan. Padahal tidak ingkar janji gitu. Kata Allah SWT, orang ini sudah taubat kepada aku kembali pada. Maka itu taubat itu dengan hati, bukan dengan lisan. Hati kita, Bapak-Bapak Ibu. Hati ini penting sekali. Kita berzikir dengan hati. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah, please. Beri kekuatan hati, jiwa takwaku, ya Allah. Wa zakiyah anta khairul man zakiyah. Ya Allah, bersihkan ini kotor, ya Allah, kotor. Begitu. Tapi kalau Anda merasa bersih, Anda merasa orang soleh, saya hafalannya banyak, saya sholatnya banyak, saya puasa Senin Kemisnya banyak, ada hati seperti itu, Allah tidak akan membersihkan. Karena dia wala tuzakku anfusakum, jangan merasa suci. Allah yang membersihkan kita. Kembali tadi, hamba Allah tadi tobat, kemudian Allah turunkan air hujan. Tiba-tiba, siapa hamba Allah yang bertobat itu? Allah SWT, hai Musa, dia dalam keadaan maksiat, aku tutup namanya. Dia berbuat maksiat, aku tutup namanya. Tidak aku expose. Nah sekarang dia sudah taubat, apakah aku buka namanya? Maka itu hati-hati Bapak-Bapak Ibu, hibah hati-hati. Kenapa? Dia membongkar aib orang lain kepada orang lain. Apalagi dia tidak melakukan sesuatu. Dia tidak melakukan hal itu, dicerita kemana-mana. Dia menceritakan keburukan suaminya, dia menceritakan keburukan istrinya, dia menceritakan keburukan temannya, dia di-exposing. Allah maha setar, maha menutupi aib orang. Maka itu ketika orang itu berbuat maksiat dan orang tidak tahu, itu karena Allah sayang. Maka itu Bapak-Bapak Ibu jangan sok suci. Kenapa? Kita ini dipuji karena satu, dikasih Allah. Orang yang memuji kita karena kita dikasih. Anda punya harta banyak, makmur, punya duit banyak, dipuji. Wah kamu, ibu-ibu cantik, waduh cantiknya, Masya Allah. Anda gagah, gagah sekali kamu. Anda pinter, ilmu itu dikasih Allah, diberikan, dititipin. Mendapatkan titipan Allah, tetapin ilmu, Anda jadi pintar, titipan wajah yang ganteng, yang cantik, yang gagah, hebat sekali, badan sterk gitu. Itu Allah yang ngasih. Anda punya jabatan tinggi, punya titel, itu titipan semua. Dititip. Yang kedua ditutup. Apa ditutup? Anda dipuji orang karena ditutup aibnya oleh siapa? Oleh Allah. Anda punya jabatan, titel tertinggi apapun, tapi kebongkar aib Anda.
ditangkap KPK, dimasukkan penjara, ternyata rumah satu, rumah dua, rumahnya disegel semua. Ternyata itu hasil korupsi. Apa orang mencemoohkan, nggak ada lagi memuji. Mungkin dia seandainya dia sudah bebas dari penjara, dia mau makan di restoran manapun, dia merasa tertekan gitu. Sampai pun dia berangkat ke sana ke luar negeri, taruh ke Amerika, dia koruptor, ketemu orang Indonesia, dia sudah terkenal di Indonesia di penjara. Jangan-jangan, dia serba tertekan. Siapa yang memuji dia? Maka orang itu terpuji karena dititip dan ditutup, dititipi oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Nah Allah SWT mengatakan, hai Musa, kenapa engkau mau tahu orang ini? Dia dalam keadaan maksiat, aku tutup supaya orang tidak tahu. Sekarang dia taubat, apakah aku buka? Tidak, aku sangat mencintainya karena dia bertaubat dengan hatinya. Maka berzikirlah dengan hati. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah SWT, kita sudah belajar berzikir ya, beberapa hari ini. Allahumma a'inni ala. Jadi jangan merasa kuat. Bantu aku ya Allah, aku tidak mampu ya Allah untuk membaca Al-Quran yang baik, sholat yang baik. Maka itu bapak-bapak ini tolong hafal kata-kata saya. Hafalkan kata-kata saya ini. Orang itu apabila merasa sudah baik, dia tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Orang yang berpikir bagaimana yang terbaik hanyalah orang yang merasa belum baik. Itu penting. Redaksi Al-Quran tahu kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya, bukan yang baik amalnya, yang terbaik. Ahsan itu yang terbaik, yang paling baik amalnya. Jadi kita ini diuji oleh Allah bukan berbuat baik saja, tapi yang buat yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik. Saya melakukan kepada istri saya yang terbaik. Pada anak saya yang terbaik. Ibu-ibu melakukan yang kepada suami anak yang terbaik. Begitu caranya. Saya sholat harus yang terbaik ketika saya berdiri. Saya berdiri begini. Saya harus sholat yang terbaik hari ini. Ya Allah, dari berdirinya, dari niatnya, harus berdiri. Bismillah ya Allah, harus melakukan saya ini yang terbaik sholat saya. Di antara sekian lama, ini yang terbaik sholat saya. Nanti sholat lagi, ini yang terbaik. Harus begitu. Siapa yang berpikir itu? Hanyalah orang-orang yang merasa belum baik. Bayangkan. Dahsyatnya tawadhu, rendah hati. Orang baik itu orang yang merasa belum baik. Subhanallah. Kalau orang sudah merasa, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Ya, dia merasa sudah baik. Padahal dia orang merasa baik, tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Berarti orang Islam harus berpikir gimana yang terbaik, bagaimana yang terbaik, bagaimana yang terbaik, bagaimana yang terbaik. Nah, orang kita, kalau di dalam diri kita, saya sudah baik, maka tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Saya berusaha bagaimana menservis jemaah terbaik. Kekurangan saya apa? Gitu. Baca buku lagi, cari lagi informasi. Bagaimana yang terbaik? Kita sajikan yang terbaik. Sama seandainya Bapak, Ibu ahli masak. Gimana yang kurang ini? Yang terbaik disajikan yang terbaik. Apalagi seandainya Anda dokter, gimana nih pasien supaya sembuh yang terbaik. Anda seorang angkutan, bagaimana pembukuan yang terbaik supaya transparan, tidak yang apapun pekerjaan kita harus berikan yang terbaik. Subhanallah. Siapa yang melakukan itu? Yaitu orang-orang yang merasa belum baik. Maka ketika kita merasa belum baik itu penting sekali. Makanya ya Allah, a'inni ya Allah, tolong aku ya Allah ala zikrika, karena aku belum berzikir dengan baik. Pada orang ini mungkin dia sudah berzikir dahsyatnya luar biasa. Mungkin dia sudah tidak pernah lagi melakukan ibadah-ibadah, melakukan dosa-dosa dari mulut. Karena dalam hadis banyak orang-orang masuk neraka karena dosa lidahnya. Mungkin orang ini sudah tidak pernah melepaskan sholat malamnya. Tapi dia merasa belum, ya Allah, aku belum berzikir, belum yang terbaik. Ala zikrika, tolong aku selalu bersyukuri nikmat Engkau. Padahal orang ini sedikit-sedikit, alhamdulillah saya punya kawan. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Jadi saya kenalan dengan dia gitu. Masya Allah, ini Allah. Alhamdulillah, gimana ya Alhamdulillah. Dia nggak banyak bicara. Sedikit, belum ngomong lagi, gimana? Ya Alhamdulillah, dikit-dikit Alhamdulillah. Akhirnya teman-teman yang tidak ngerti agama gitu kan. Itu si Alhamdulillah. Namanya panggilnya julukannya si Alhamdulillah. Bayangin. Malah diejek gitu kan. Gitu Alhamdulillah.
Ya alhamdulillah semuanya karena Allah. Alhamdulillah. Dia tidak banyak berbicara, hanya memuji Allah dikit-dikit. Alhamdulillah. Apa juga alhamdulillah, alhamdulillah. Katanya dia sakit. Ya alhamdulillah ini qadar Allah, udah mau diapain, ini yang terbaik. Selalu berpikir gitu. Saya bilang, ini orang hebat sekali. Ketika saya melihat hadis, ada orang yang seperti ini. Dan dia berdoa, ya Allah perbaiki supaya aku selalu bersyukuri nikmatmu gitu. Tapi ketika kita mengatakan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma inni ala zikrik. Tapi dalam hati kita tidak dengan hati. Ya, berbeda. Maka itu insya Allah hari Jumat pagi, kita kuliah subuh. Saya akan menerangkan tentang konsep berzikir yang berkualitas. Hati kita jangan sampai astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ataupun yang biasa habis kita salat, Allah mantas salam wa minkas salam. Jangan. Allah mantas salam wa minkas salam. Wa ilaiki salam. Fahina rabbana bisalam. Dengan hati kita. Ya Allah, Engkau yang maha damai, yang maha makmur. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan damai. Penuh dengan kemakmuran. Ya Allah, ini kedamaian. Jadi ketika kita berzikir dengan hati kita. Subhanallah. Ketika kita Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Bismillah. Jangan. Allahu Akbar. Hati kita, ya Allah, Engkau maha besar, ya Allah. Hati kita. Jadi ketika kita berkata, Allahumma ati nafsi taqwaha. Jangan merasa kita paling bertakwa, ya Allah. Kuatkan jiwa takwa. Berikan jiwa takwa dalam hatiku. Kuatkan, ya Allah. Wazzakiha, ya Allah, aku banyak dosa. Aku ini hitam, kotor. Ya Allah, bersihkan. Begitu. Tapi Anda merasa soleh. Wazzakiha anta. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wazzakiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi. Dengan lafaz saja. Memang lama-lama banyak-banyak alhamdulillah masuk sini gitu. Bayangkan kalau kita ini banyak masuk sini, Allahu Akbar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Subhanallah. Wah yang bolak-balikan hati, ya Allah, teguhkan hatiku ya Allah agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Kita tidak tahu masa depan kita, nggak ada yang tahu Bapak-bapak Ibu, nggak ada yang tahu. Jangan-jangan ketika kita berbuat maksiat, ketika berbuat maksiat, diambil nyawanya. Na'udzubillah. Di depan kita ada waktu, ada syaitan, ada nafsu, dia berkolaborasi, ada lingkungan yang menyebabkan Anda, omongan orang, omongan kanan kiri, masukkan, oh iya, Anda ngobrol dengan orang yang jauh dari agama, oh iya benar, menjauhi orang yang beragama, malah mencaci maki, ini apa nih? Orang yang dekat dengan agama, karena lingkungan kita mendengar ini kanan kiri, lingkungan itu sangat penting sekali untuk menata hati kita. Akhirnya apa? Berbuat maksiat. Na'udzubillah. Maka kita, ya Allah, yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dalam hati kita. Sama-sama membaca umul kitab. Sekaligus kita mendoakan orang yang sakit dan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لك الحمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واقرب نزلهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى اخواننا ومرضى اهلنا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي مرضانا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذريتنا على دينك وطاعتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل طاعتك وأوليائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka dan mohon maaf kalau ada kesalahan.